Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 16 Februari 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Saya bagi menjadi dua bagian video ya. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham juga. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Arto atau Bank Jago Tbk. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, memang Arto ini sebenarnya dia dalam posisi masih downtrend ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah sebutkan ya, kalau ketika dia jatuh, kalau mau spekulasi buyback, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 16.000 buy ya, target price-nya di 16.875 dan 17.800. Dan memang dia sudah berhasil naik ke atas 16.875 ya. Jadi saya sudah sebutkan kalau naik ke atas 16.875 silakan tambah lagi atau average up ya. Tapi perlu diingat juga garis-garis yang sudah saya berikan ini fungsinya ganda ya. Jadi kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau misalnya dalam perjalanannya dia gagal ya kita jangan lupa pasang trailing stopnya ya seperti itu ya. Atau stop lossnya kalau belinya di atas. Jadi di sini saya sudah sebutkan kalau dia turun di bawahnya 16.000 lebih baik jual dulu ya. Karena kalau di bawahnya 16.000 dia akan cenderung testing area supportnya di 14.500 yang mana adalah area buy and weakness-nya yang sudah pernah saya gambarkan di sini ya. Jadi hari ini dia rebound Pak Sunar. Kira-kira beli atau enggak ya gitu ya. Nah kalau kita perhatikan dia hari ini dia sempat di 14.750 ya. Jadi sudah di atas 14.500. Tapi penutupan sesi satu break dia di bawahnya ya. Jadi yang sudah punya, yang sudah buy, pasang aja stop loss-nya di 13.750. Memang kalau buy sekarang itu kecenderungan masih resiko ya. Makanya saya sebutkan kalau dia masih di bawah 16.000, kalau mau buy minus di 14.500, tapi belinya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja karena ini kecenderungannya sudah mulai turun ya. Kalau kita perhatikan ya, ini dia berusaha naik tapi dia gagal lagi ya. Jadi swing high yang di sini itu dia lower daripada yang di sini ya puncaknya ya. Jadi hati-hati aja. Kalaupun mau buy sekarang lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 14.500 kita buy, belinya bertahap ya. Naik ke atas 15.000 tambah lagi, naik ke atas 15.500 tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang sudah punya pasang stop loss-nya di 13.750. Ya seperti itu ya. Itu khusus untuk Arto seperti itu kurang lebih cukup ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Memang ini kondisinya sudah mulai downtrend ya. Kalau saya bilang ya, walaupun ini candlenya hijau hari ini, tapi masih benar-benar belum aman juga ya seperti itu ya. Jadi masih resiko, belinya bertahap aja. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. MDKA sudah pernah saya bahas juga ya di analisa saham harian, di analisa saham mingguan ya. Jadi biasanya sih kalau emas naik ya biasanya MDKA sih naik ya, kecenderungan seperti itu. Tapi kalau sekarang sih nggak seberapa kuat relasinya ya. Kalau dulu masih kuat ya. Jadi di sini dia sudah saya sebutkan area buy and weakness di dekat 3.500. Memang low-nya di 3510 nggak sampai 3.500 ya. Tapi saya sudah sebutkan sebelumnya ya di analisa saham harian ya, di analisa saham mingguan juga saya sudah bahas. Kalaupun mau spekulasi buy and weakness boleh. Intinya selama di atas 3.500 dia masih cukup bagus. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau dia berada di bawah 3.770 dia masih resiko turun ke bawah. Jadi makanya saya sebutkan buy and weakness di 3.500 itu pun bertahap ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 3.770 boleh tambah lagi, atau yang belum punya kalau mau buy ya silakan. Strateginya ada dua ya, tetap buy and weakness tunggu di 3.500, atau kalau mau sekalian kalau dia breakout ke atas 3.770 ya, breakout artinya dia naik tembus ke atas ya, kita boleh buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 3.900 dan 4.000. Kalau dia berhasil naik ke atas 4.000 maka dia akan berusaha untuk breakout atau naik ke atas 4140 ya, dengan targetnya sekitar 4.400. Jadi untuk MDKA ini memang sebelumnya dia sempat sideways di atas, kemudian dia breakdown ya, dia akan testing resistennya 3770. Ini kurang lebih areanya sekitar area resisten di sini ya. Ketika dia dari bawah dia mulai naik ya, kemudian dia koreksi atau konsolidasi di sini ya sideways-nya ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 3.770, yang mau buy silakan buy, yang mau tambah lagi atau average up silakan ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI sudah pernah saya sebutkan ya. Ini afternya masih cukup bagus, targetnya 7950 hari ini sudah tercapai ya.
Jadi yang rajin ngikutin saya, sebenarnya BBNI ini sudah saya bahas dari akhir tahun lalu ya. Jadi saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atas 6750 ya, maksimum stop lossnya di 6575, dia masih ada peluang untuk target 7950, dan hari ini sudah tercapai ya, walaupun dia nyentuh cuma koreksi lagi ya. Tapi walaupun Anda pasang trailing stop harusnya sudah kena ya, seperti itu ya target profitnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang mau buy ada dua pilihan, bisa buy high sell higher atau buy on weakness. Kalau buy on weakness tetap areanya di 7250 atau paling dekat di 7400. Artinya buy on weakness kalau dia koreksi di bawah 7400, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 7400 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan buy. Jadi ada 3 area ya, 1 2 3 ya. Kalau yang di sini 6750 jangan buy ya. Menurut saya sih kalau dia turun lagi di bawah 7000, kemungkinan besar dia bisa tembus di bawah 6750 ya. Jadi kita buy on weakness sampai 7000 aja maksimum ya. Terserah Anda mau pilih yang mana. Nah, kalau misalnya nggak dapat ya kita buy high sell higher ya. Kalau kita mau buy high sell higher ya, kita mundur ke belakang ya. Kira-kira kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 7950, target price berikutnya di mana? Ini akan saya gambarkan kurang lebih di area sini ya, 8450. Itu target price berikutnya. Nanti 8450, 9000 dan bisa sampai 10.000 masih bisa. Jadi peluangnya untuk BBNI ini sejauh ini masih cukup bagus ya uptrendnya ya. Memang naiknya bertahap ya seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya seperti itu ya. Ini kalau kita lihat foreign sudah mulai atau asing ya sudah mulai beli ya seperti itu ya. Dan sekalian saya menyinggung mengenai perang Rusia dengan NATO ya. Memang belum terjadi ya seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu panik. Apakah kalau ada terjadi perang nanti IHSG-nya turun atau hancur? Belum tentu ya. Pertama Rusia itu negaranya jauh dari kita ya, nggak terlalu dekat ya, jadi jauh banget ya. Dan mereka sengketanya sudah nggak ada hubungannya dengan Indonesia ya, nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Walaupun dagang misalnya dengan Rusia ya, Rusia sih nggak ada hubungannya ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Jadi kita fokusnya di pergerakan harganya, pasang trailing stop dan stop loss. Kadang-kadang harus sudah naik tinggi breakout ya, kemudian koreksi ya, itu wajar saja ya seperti itu ya. Itu dinamika dari pasar. Jadi bukan berarti kalau IHSG itu koreksi berarti hancur gitu, enggak ya. Ya kurang lebih ya kita fokusnya di saham-saham yang ada di portfolio saja lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBRI. BBRI di sini gambar garis-garisnya sudah saya berikan ya. Dia sudah breakout 4460, akhirnya sampai 4590. Jadi posisi sekarang untuk BBRI dia konsolidasi ya istilahnya atau sideways di area uptrendnya, di range-nya 4360 sampai dengan swing high-nya di sini yang 4550. Kalau mau buy sekarang boleh saja selama dia bertahan di atas 4360 ya. Kalau yang mau buy on weakness tunggu lagi di area 4190 atau yang agak atasan di 4280 ya. Itu yang mau buy on weakness. Buy on weakness itu artinya kalau dia misalnya koreksi ya, saya nggak mendoakan koreksi enggak ya, saya doakan supaya naik lagi. Kalau misalnya dia koreksi turun di bawah 4280, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, 4360 ke atas kita buy, 4460 ke atas kita buy. Jadi sejauh ini memang akumulasi pembelian asing masih cukup bagus ya. Tapi kita jangan lihat asingnya ya. Yang penting adalah fokus di pergerakan harganya. Trading itu mudah kalau sudah diberikan di mana kita pasang trading stopnya, di mana kita pasang stop lossnya, di mana kita pasang average up kalau mau tambah lagi ya, atau buy bagi yang belum punya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Yang belum punya ada dua pilihan, buy on weakness di 4280 atau 4190 atau buy high sell higher. Jadi naik lagi ke atas 4460 buy, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 4550 tambah lagi, naik ke atas 4600 tambah lagi, target price-nya di 4750. Itu untuk BBRI. Jadi mudah kan, tinggal ikutin aja garis-garisnya, pasang automatic order buy dan automatic order sell untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA. BBCA sudah saya sebutkan, dia konsolidasi di area 7600 sampai dengan 7950. Jadi masih ada potensial untuk breakout ke atas 7950 dengan target price-nya di 8250 dan 8600. Itu untuk BBCA ya. Jadi BBCA ini sudah saya sebutkan dari jauh-jauh hari di tahun 2021 ya, di akhir-akhir tahun ya. Jadi setelah sebelumnya kalau kita lihat di sini euforia dari stock split BBCA ya. Kemudian dia koreksi
sideways saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atas 7350 dia masih cukup bagus. Memang dalam perjalanannya dia sempat turun di bawahnya. Kemudian kalau kita buyback saya sudah sebutkan pasang stop lossnya di 7175. Kalau nggak kena ya berarti harusnya masih bisa naik lagi ya. Dan ini ternyata sukses ya. Nah, posisi sekarang yang belum punya ada dua pilihan, tunggu buy on weakness di 7600. Artinya kalau dia koreksi, kemudian berhasil rebound, barusan kita buy. Seperti ini ya, dia koreksi, besoknya dia rebound, kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 7750, tambah lagi, naik ke atas 7850, tambah lagi, dan seterusnya. Jadi ikutin garis-garis yang sudah diberikan. Antara 7950 dan 8250, kalau mau tambah lagi boleh pakai acuan setiap lipatan Rp50 atau Rp100 ya. Jadi saya nggak gambarkan, kalau saya gambarkan nanti angkanya tertumpuk ya, susah bacanya. Jadi sejauh ini perjalanannya masih cukup bagus untuk BBCA. Kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Banyak bertahap, naik ke atas 7875 tambah lagi, naik ke atas 790 tambah lagi. Tapi perlu diingat kalau trading BBCA itu jangan mengharapkan dalam waktu dekat 1-2 hari terus profitnya sampai 2 digit gitu, enggak ya. Memang kadang-kadang dia lemot ya. Jadi perlu dipahami. Kalau kita lihat di sini ya, rebound kencang gini ya. Ini tanggal 11 Februari. Kemudian besoknya lagi hari Seninnya dia lesu gitu ya. Kemudian hari ini naik lagi ya. Memang perjalanannya seperti itu ya. Habis naik tinggi, kemudian dia koreksi, naik lagi ya. Konsolidasi memang seperti itu ya. Atau istilahnya sideways ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASII. Memang ASI ini masih jalurnya masih downtrend. Hari ini reboundnya kencang setelah dia turunnya minggu lalu berhari-hari merah semua ya. Begitu ya. Jadi kemarin pun lumayan dalam sampai 5250 ya. Jadi sudah pernah saya bahas untuk ASI kalau mau buy memang tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 5600 kita buy. Nah, kalau dia belum berhasil ya dia akan kecenderungan akan turun lagi, dan memang benar kan kalau dia gagal bertahan di atas 5600 dia turunnya lumayan dalam ya. Bisa resiko testing area sekitar 5000 atau 4975 di sini ya. Ini swing low-nya di sini. Swing low-nya di sini di 5050 ya. 4975 itu di garis saya yang di area sini ya. Jadi kalau untuk ASI buy sekarang atau enggak? Saya tetap pendapatnya di 5600 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 5600 silakan buyback. Mungkin ada yang protes, Pak Suntar, ini sebelumnya 1 2 3 4 5 ya, 6. Tembus ke atas selalu turun, tembus ke atas selalu turun. Nah, apakah kalau naik lagi dia pasti turun? Belum tentu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Belinya bertahap aja kalau takut ya. Naik ke atas 5600 kita buy. Kemudian di sini ada resisten minernya ya, seperti checkpoint istilahnya 5700. Jadi naik ke atas 5650 kalau tambah lagi, naik ke atas 5700 tambah lagi. Jadi setiap lipatan 50 kita tambah lagi seperti itu ya. Itu untuk ASI. Belinya bertahap aja. Memang ini kondisinya masih lesu ya, cenderung downtrend ya. Jangka pendeknya atau jangka menengahnya ya tergantung dari masing-masing ya. Kalau bilang 3 bulan itu jangka menengah ya ini kurang lebih jangka menengah. Kalau menurut saya sih ini masih jangka pendek ya, karena masih 3 bulan belum sampai 1 tahun. Jadi sebenarnya untuk ASI ini masih cukup ada harapan, kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk BCAP. Jadi BCAP setelah koreksi 198 dia breakout lagi di atas 240. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Yang mau trading ini khusus bagi yang berani spekulasi tinggi ya. Karena volumenya bisa tiba-tiba hilang. Sebelumnya dia tidak liquid ya. Ini karena ada aksi korporasi, jadi dia naik. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 240 dan 198. Kalau misalnya sudah kejual ya, mau buyback sekarang silahkan. Tapi ini tipenya lumayan risiko tinggi ya, karena dia sudah naik tinggi. Memang ini masih ada peluang naik lagi, ada ya, bisa sampai ke 280 atau bahkan ke 400 ada. Jadi belinya kalau mau buyback silahkan, tapi bertahap aja. Naik ke atas 260 tambah lagi, naik ke atas 280 tambah lagi. Jadi setiap lipatan Rp20. Ya, kalau yang nggak berani beli sekarang karena takut ketinggian dan alasan lain-lainnya, tunggu buy on weakness di 134. Artinya kalau dia koreksi ya, saya nggak mendoakan koreksi, enggak ya, ini masih terus uptrend ya. Kalau dia koreksi, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 134 kita buy, naik ke atas 154 kita tambah lagi, naik ke atas 172 tambah lagi, dan seterusnya ya, kurang lebih seperti itu. Oh ya, kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan ya, mungkin video playbacknya itu bisa diatur speednya ke 0,7 kali ya, karena memang saya bicaranya agak cepat ya, karena kalau terlalu lambat nanti ngejar waktu juga videonya terlalu panjang bertele-tele gitu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk NATO.
NATO sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi NATO ini memang sideways-nya lama banget ya. Saya sudah pernah sebutkan ya. Yang ikutin saya pun kalau trading ya sebenarnya lumayan ya dikasih ya. Ketika dia gagal di atas resisten, kita pasang trading stop, turun lagi di area sekitar supportnya 695 sampai 715, dia rebound, kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 750 tambah lagi, naik ke atas 780 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi masih tetap sama. Lumayan sebenarnya ya. Jadi kalau mau buy dulu sekarang silakan pasang stop loss-nya di dua level ya, 715 dan 695, atau pakai acuan 690 di low-nya yang 1 2 3 4 candle di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya NATO ya. Kebetulan singkatannya sama dengan konflik antara Rusia dengan NATO ya. NATO, Surya Permata Andalan. Sebenarnya saya nggak tahu sih NATO ini bisnisnya apa ya, Surya Permata Andalan ya. Saya biasanya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya saja. Kalau ada berita tertentu ya silakan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih cukup untuk analisa saham hari ini untuk bagian pertama. Nanti berlanjut ke bagian kedua. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya kalau ada pertanyaan, saran atau sekedar hanya mengucapkan terima kasih, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.